Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Akbar Pratama. Saya berasal dari PTKC Angkatan 22. Di sini saya berada di sini karena saya ingin melaksanakan UTS saya untuk memenuhi mata kuliah persyaratan mata kuliah VRAR. Yang dimana di sini saya akan latihan membuat main menu dalam Unity Hub. Ya, untuk langkah pertama di sini saya telah membuat proyeknya untuk mempersingkat waktu, dan saya juga telah menyiapkan beberapa hal sebelumnya, mulai dari aset saya yang saya akan gunakan untuk ini dalam pembuatan main menu saya. Jadi tanpa basa-basi saja kita langsung saja ke praktiknya secara langsung. Jadi ketika projectnya telah dibuka, kita bisa langsung saja tekan file dulu, kemudian build profile, dan secara default akan ke Windows dulu. Nah, tugas kita adalah mengubahnya menjadi Android, karena tujuan dari praktikum ini hasil akhirnya adalah aplikasi yang hasil akhirnya yaitu berbentuk APK. Kemudian kita ke player setting, kemudian kita setting beberapa hal. Ada beberapa hal yang bisa kita setting. Yang paling umum, pertama kita bisa ubah default company, kemudian product name-nya kita bisa ubah juga UTS. Di sini saya menamakannya UTS VRAR. Kemudian API compatibility-nya saya gunakan Net Framework. Kemudian ya mungkin itu saja, dan untuk minimum API levelnya saya gunakan Android 8.0 yaitu Oreo. Oke, kita mungkin itu saja untuk setting Androidnya. Kita langsung saja klik kanan di sini, kemudian UI, dan kita membuat kanvas baru. Di sini Anda bisa lihat ukurannya sudah berbeda karena Anda tinggal ubah ukurannya di bagian GM, kemudian yang awalnya 3D saya tekan 2D, dan Anda tinggal ubah ukurannya di bagian game, dan kita bisa lihat banyak ukurannya. Namun saya buat ukuran saya sendiri yaitu 720 kali 1560, dan jika Anda ingin menambahkan ukuran baru, Anda tinggal tekan tambah di sini. Dan begitulah mengapa ukurannya begini. Dan kita bisa lihat kanvasnya langsung membentuk. Kemudian di bagian kanvas kita klik kanan lagi, kemudian tekan UI, kemudian kita tekan bagian image-nya. Nah, untuk bagian komponen-komponen yang telah saya siapkan ini, saya telah mengubah tekstur type-nya, yang dimana yang awalnya default jadi sprite, dan juga sprite modenya saya ubah jadi single agar bisa digunakan pada image-nya. Kita untuk cara penggunaannya yaitu tinggal tekan saja di bagian image, kemudian seret saja gambarnya dan masukkan ke sprite image-nya. Oke, kemudian kita tekan image-nya lagi, dan kita tinggal atur ukurannya sesuai dengan kanvas yang telah kita buat. Oke, dan kita tinggal tarik ke bawah, dan ini asetnya kreativitas saya sendiri ya. Ini saya cuma ambil gambar latar yang ada di HP saya yang menurut saya cocok untuk digunakan dalam latar gamenya. Jadi itu makanya Anda bisa lihat, mungkin ini gambar anime ya, saya tidak tahu apa ya, ini cuma selera saya saja. Jadi Anda ya gunakanlah kreativitas Anda dalam membuat game, karena itu karena semua ini tergantung selera Anda. Kemudian ini kan ada kotak di tengah. Nah, kita sesuaikan juga ukurannya dengan kanvasnya. Jadi gambar yang telah kita itu supaya ketika dibuka gambarnya tidak melar, istilahnya kayak gitu. Dan kita sesuaikan. Oke, kalau sudah begini, backgroundnya telah jadi.
Mungkin kita rename saja supaya enak, BG. Oke, background telah jadi. Selanjutnya kita akan buat judul. Jadi judulnya kita sama saja, image, kemudian kita tarik, dan juga tentu saja sudah diubah menjadi sprite mode. Untuk teksturnya sudah saya ubah ke sprite, jadi ini kita rename lagi, kita ubah jadi judul ya. Oke. Dan selanjutnya kita cari judulnya. Oh, ini dia. Jadi kita tinggal seret kembali dan kita atur lagi seperti biasa. Dan saya mengambil judul Shangri-La Frontier. Ya, ini game apa ya? Cuma judul game aja sih kepikirannya, karena ini kan cuma istilahnya tutorial pembuatan main menu, jadi judulnya saya ambil random juga. Dan saya berpikir Shangri-La Frontier ini cuma hobi saya saja, ini kesukaan saya saja. Jadi jika anda ingin membuat suatu aplikasi yang betul-betul memiliki fungsi, silakan saja gunakan judul yang telah anda siapkan dan gunakan judul konten dari aplikasi yang ingin anda buat. Kemudian bagian segitiganya kita juga sesuaikan dengan gambarnya agar gambarnya tidak melar. Oke, kita bisa lihat dulu. Oke, udah di tengah ya. Oke, segitiganya terakhir kali saya setting dulu. Oh, salah. Oke. Ya, nampaknya sudah cukup. Oke. Nah, judulnya udah, kemudian kita lanjut ke pembuatan buttonnya. Di sini kalau sudah terjadi background dan judulnya, kita masuk ke bagian button. Kita tekan UI, kemudian kita pilih button dan text mesh pro. Mungkin nanti ada suatu menu yang muncul disuruh download ekstensi text mesh pro nya, Anda tinggal download saja supaya tidak muncul lagi text mesh ini menu tersebut. Kita tinggal di sini karena kita menggunakan gambar, jadi buttonnya kita hapus, kemudian kita tinggal button lagi dan kita masukkan bagian play-nya dulu. Oke, play-nya udah masuk dan kita tinggal atur ukurannya. Di sini saya buat sedemikian rupa aja, serapi menurut saya. Apabila Anda bisa buat lebih rapi dari saya, lebih bagus lagi. Karena ini cuma latihan dan juga pembuatan main menu pertama saya, jadi mohon maklumi apabila banyak kekurangan seperti dari segi kerapian ataupun dari segi konten yang kurang. Dan di sini saya bisa rename aja button play. Kemudian oke, button play-nya udah jadi. Kita lanjut pembuatan button selanjutnya. Kita tinggal tekan UI, kemudian button lagi. Supaya gampang kita buat button aja semua. Karena ada 3 button lagi, kita buat dulu buttonnya semua. Oke, kita buat button selanjutnya dulu. Kita rename button about. Oke, setelah itu button credit, dan terakhir
button exit. Oke, button about kita tekan dulu, dan seperti biasa teksnya kita hapus, dan buttonnya kita tekan lagi, kita cari yang about, tarik, dan kita masukkan, mana dia. Oke, ini, dan sudah ada, jadi kita tinggal geser aja. Nah, muncul kan. Kemudian kita tinggal atur ukurannya. Di sini saya ukur saya serapinya. Oke, about. Kemudian jangan lupa segitiganya. Kayaknya yang play juga saya lupa segitiganya. Coba cek yang play. Nah kan segitiganya. Segitiganya oke, di situ, kemudian di sini, dan tinggal tarik ke atas. Ya mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, kemudian ketika itu sudah, bot sudah, tinggal kredit dan exit. Sama, buttonnya kita hapus, kemudian kredit, tarik, masukkan, ukur, dan atur sedemikian rupa. Mungkin kurang besar. Oke, playnya saya buat agak besar karena itu konten utamanya. About dan kredit saya usahakan sama. Kemudian ketika sudah, tinggal button terakhir yaitu exitnya. Kita hapus dan kita masukkan yang exit. Oke, tinggal diatur lagi di tengah. Oke, playnya kayaknya kurang besar. Nah, supaya besar. Oke, mungkin begini. Dan tadi kayaknya button kreditnya lupa. Segitiganya penting guys, jadi usahakan ingat segitiganya semua, karena apabila Anda lupa saja, kemungkinan akan terjadi namanya persimpangan, bahasa gampangnya gitu. Mungkin gambarnya melar atau apa, jadi segitiga ini sangat penting ya guys ya. Oke, mungkin sudah. Ketika semuanya sudah, kita coba dulu. Oke, kita menunggu. Ya memang agak lama prosesnya.
dan dia sudah mulai mobil. Ini saya cuma mengecek apakah berhasil atau tidak yang saya buat, dan ya bisa dilihat berhasil. Kita bisa lihat animasinya bergerak. Dan oke, mungkin itu dulu. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat hyperlink, yaitu menu bagian about, credit, dan exitnya. Kita kembali ke aset, kemudian kita tekan scene, klik kanan, kemudian create scene. Oke, tinggal buat bagian mainkan ya, kalau nggak salah. Iya. Kemudian habis mainkan, kita create lagi yang selanjutnya, scene, yaitu about. Habis scene about, kita buat lagi yang lain, scene bagian credit, dan yang terakhir nggak ada. Sudah habis. Jadi karena kita sudah selesaikan yang bagian main menu, kita lanjut ke bagian menu lainnya. Di sini mainkan saya tidak karena nanti itu di konten utamanya, namun di bagian about dan kredit ini yang saya akan mantapkan. Kemudian apabila ada ini save saja, karena ini untuk menyimpan sampel scene-nya. Jadi kalau kita mau balik tinggal tekan bagian sampel scene, maka akan kembali. Jadi kita lanjutkan di bagian about, kita klik kanan, kemudian UI, kemudian kita buat kanvasnya. Dan secara otomatis apabila Anda sudah di bagian sampel scene sudah buat ukurannya, maka akan mengikuti di bagian scene yang akan Anda buat selanjutnya. Setelah kanvasnya jadi, kita buat klik kanan dan setelah itu kita buat dia punya image bagian backgroundnya. Tulis saja BG, yang dimana saya sudah merancang BG-nya, background about-nya, dan saya tinggal masukkan di image-nya saja. Dan kita atur seperti yang tadi. Dan perlu diingat, semua UI ini saya buat sendiri, saya edit, namun isinya tidak terlalu jauh, backgroundnya juga sama. Jadi apabila Anda punya kreativitas ingin membuat background yang berbeda namun isi yang background yang berbeda, itu menurut saya lebih bagus. Namun karena saya hanya membuat background yang sama, jadi nggak apa-apa. Nah, intinya masih berhubungan dengan intinya isinya, bukan dari ini desainnya saja. Kemudian selanjutnya kita buat button untuk kembalinya. Jadi kita tekan bagian buttonnya, kita buat button lagi, baru teksnya kita hilangkan teksnya, dan kita tekan buttonnya dan kita masukkan yang button back untuk kembali ke main menunya ketika kita sudah menekan tombol button ini. Dan kita pindahkan aja ke bawah. Dan Anda bisa lihat about-nya sudah tuliskan semua bla bla bla, bahwa game ini apa. Pokoknya yang informasi yang ya menurut saya sesuai lah, nama aplikasinya. Dan ingat segitiganya ini udah di tengah ya kayaknya.
Segitiganya ingat, jangan sampai kelupaan. Kemudian bagian background juga, apakah sudah pas kah? Kok saya kurang yakin. Oh, sudah pas. Oke, kemudian backgroundnya segitiganya juga. Kita ke bawah dulu, perbaiki segitiganya, dan kita ke atas lagi untuk memperbaiki segitiganya. Oke, di bagian about ini, bagian halaman about sudah selesai. Kita lanjut ke scene kreditnya. Tekan scene saja, kemudian kita save kembali. Caranya sama seperti yang tadi, kita canvas dan begitu, dan selanjutnya kita tinggal buat image-nya. Dan bagian kredit juga saya telah buat, tinggal seret saja dan tinggal atur kembali. Oke, selanjutnya buat buttonnya. Seperti biasa, hilangkan teksnya karena kita pakai gambar. Tarik back, kemudian oke. Dan kita bawa turun ke bawah. Dan untuk kredit ini cuma nama random saja supaya terlihat lebih keren. Nggak mungkin nama saya semua, karena nanti kontennya terlihat boring. Jadi saya menambahkan nama orang lain, walaupun ya cuma nama sembarang juga. Mungkin kalau misalnya ada yang namanya sama, mohon maaf, ini bukan untuk menyinggung, tidak bersifat menyinggung. Jadi jika ada kesamaan nama, mohon maaf, itu hanya sebuah kebetulan saja. Oke, untuk buttonnya udah selesai, tinggal segitiga image-nya. Sudah semua. Oke, sudah semua. Kita lanjut ke bagian codingannya. Oke, kita ke scene kembali, kita ke bagian sample scene, kita save dulu, sekalian save. Kemudian di bagian canvas, klik kanan, klik ini, dan apakah terbaca ya? Kita tinggal tambahkan add component, new script, dan sebenarnya saya sudah buat scriptnya. Saya akan cek dulu apakah terbaca atau tidak. Kalau terbaca alhamdulillah, kalau tidak ya udah kita buat baru aja. Coba play, masukkan canvas. Oh, belum terbaca. Jadi kita buat baru ya codingannya. Sebenarnya saya sudah buat ada beberapa, jadi kita buat saja yang baru. Kita tekan canvas, kemudian cari new script,
Kemudian kita buat yang main menu. Menu 2 lah. Nah, ada yang sama nanti takutnya. Kemudian karena saya sudah buat, jadi saya tinggal copy paste saja. Kita seret saja main menunya. Kita buka di CSS menggunakan bahasa C#. Kita tekan klik saja, kemudian ada main menu ini saya sudah buat. Ctrl C aja, kemudian Ctrl V. Saya jelaskan secara singkat saja. Di sini saya deklarasikan kelasnya yaitu main menu, kemudian mono behavior, dan di sini saya deklarasikan tombol keluar. Untuk ini variabel tombol keluar yang dimana digunakan untuk menutup gamenya, kemudian mainkan untuk pindah ke scene yang lain, kemudian about untuk pindah ke scene about, kemudian credit untuk pindah ke scene credit. Mungkin itu secara singkat mengenai main menu ini dan kodenya. Kemudian kita Ctrl S saja, maka secara otomatis di bagian di Unity-nya akan menyimpan. Dan cara penggunaannya, kita ke button dan seperti tadi tambah, kemudian fungsinya belum ada. Oh alah. Sabar, saya hapus saja supaya enak. Nampaknya ada error karena bertabrakan dengan yang saya telah buat sebelumnya. Sekarang kita coba aja. Salah. Dan cek apakah berhasil. Seret kanvasnya dan ada. Main menu kita tinggal tekan aja. Untuk tombol play itu di bagian mainkan. Kemudian button selanjutnya tambah pas main menu, kita yang about ya, about mana, oke, about, kemudian button credit, tambahkan seret canvas lagi, main menu, bagian kredit, dan exit, tambahkan dan tombol keluar. Oke, untuk bagian tombol di main menu sudah semua, dan selanjutnya kita beralih ke scene, about, dan credit untuk bagian kodenya. Jadi kita ke about dulu ya, kemudian kita save, dan saya juga telah buat kodenya hampir sama sebenarnya.
Jadi kita buat saja di sini baru ya, komponen new script about 2. Nanti kemungkinan caranya sama, saya hapus nanti setelah saya mengcopy kodenya ke about 2. Kita buat, kemudian about 2 saya copy ke sini dan saya buka. Kemudian bagian about saya Ctrl C, kemudian Ctrl A, backslash, Ctrl V. Dan ya, yang saya ubah itu cuma bagian, saya hilangkan tombol yang lain dan saya ubah menjadi sampel scene, jadi kembali ke halaman pertama. Kemudian sebelum itu, karena ada 2 box, jadi saya delete dulu box 1 ini, dan seharusnya sudah kembali normal. Jadi mengcompile ulang, oke, aman sepertinya. Coba dengan kita tinggal buka button apakah aman, kemudian tambah, tarik kanvas, dan about-nya ada. Tinggal di hyperlink, karena yang saya definisikan di sini adalah hyperlink ya. Ini about yang pertama kita hapus saja, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu scene credit. Save. Oke, seperti yang tadi, kita buka di kanvas, add komponen, new script, kredit 2 karena baru. Mana kredit 2? Oke, kita tarik ke visual code kita. Oke, kita tinggal copy paste lagi karena saya sudah buat. Dan untuk kodenya hampir sama dengan about, namun saya ubah menjadi hyperlink 2, dan ini saya ubah public class-nya menjadi credit. Jadi itu perbedaannya. Kita bisa lihat di sini public class-nya ubah ke about, dan ini public class-nya credit. Jadi masing-masing halaman mempunyai punya masing-masing. Kemudian setelah itu kita hapus yang kreditnya, pasti error. Nah kan, karena itu jadi kita hapus kredit yang pertama dulu. Dan setelah kita hapus, seharusnya sudah berhasil. Dan kita keluarkan saja ini. Oke, sudah aman. Dan seharusnya kita telah selesaikan semua tugas kita. Kita kembali saja ke simple scene. Dan untuk catatan, untuk kita menjalankan ini aplikasi, kita harus pastikan di bagian scene-nya telah tercentang semuanya. Jadi nah, supaya aman aja, saya buat yang mana aja. Jadi tinggal, kan ini sudah ada sampel, jadi kita tinggal tambahkan yang pertama, mainkan, usahakan berurutan jadi supaya nggak bertabrakan. Kemudian about, dan terakhir kredit.
Jadi sampel scene, mainkan about dan credit seperti sesuai dengan ini, play about credit dan scene. Dan kita pastikan terakhir kali semuanya oke, aman, dan saatnya kita uji coba aplikasi kita. Mungkin akan makan waktu yang cukup lama. Dan kita coba saja about, dan kita bisa lihat semua keluar. Kemudian kita tekan back, kembali kredit. Astaga, saya lupa. Saya lupa hubungkan buttonnya, minta maaf saya ya. Jadi satu hal yang saya lupa, kreditnya saya lupa hubungkan buttonnya. Dan kita lanjutkan saja. Jadi kreditnya saya lupa hubungkan buttonnya. Button, nah kayak tadi saja. Nah, dan kita ambil yang kredit hyperlink 2. Oke, seharusnya aman. Kita kembali ke sampel scene, save, dan ketika kita jalankan seharusnya sudah normal ya. Dan kita tinggal build saja aplikasi kita, dan saya akan selesaikan akhiri. Dan mohon maaf mungkin itu agak lama, jadi saya akan skip saja. Kita berakhir di sini saja, dan ketika saya build saya akan akhiri saja. Kemudian terakhir kita tinggal tekan kredit ya, kredit dan kembali dan exit. Cara tahunya kita bisa ada di belakang kamera saja, ada tulisannya game close. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Apabila kita ingin build aplikasi kita, tinggal apabila kita ingin build aplikasi kita, nge-build aplikasi kita tinggal build profile dan pastikan Android. Kita sudah mengecek semuanya, Android setting, kemudian player setting, kita pastikan semuanya mulai dari versi apapun. Nah, semuanya Anda pastikan, dan tinggal apabila sudah selesai Anda tinggal build saja. Dan mungkin itu sekian dari saya. Saya akan build, karena proses build yang lama saya akhiri saja di sini, dan kita bisa lihat aplikasinya berjalan. Tinggal saya build saja, dan saya akan upload di classroom saya. Mungkin sekian pembahasan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.